Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu walaupun di media daring. Pada kesempatan hari ini kita tidak akan belajar mengajar langsung, tetapi alangkah baiknya kita refresh dulu dan kita review ya materi-materi ketika kita kelas 11 gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya ucapkan selamat datang di channel Belajar Bahasa Indonesia. Ya. Ini adalah channel khusus yang dibuat dalam rangka belajar online ya. Nah, pada kesempatan hari ini tentunya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum pembelajaran dimulai ya. Sehingga para santri dapat mempersiapkannya di rumah gitu. Dan tentunya ini membutuhkan belajar mandiri gitu ya di rumah masing-masing. Jadi yang pertama dulu perkenalan dulu ya. Walaupun sebenarnya kita sudah kenal ya gitu. Mungkin yang kelas 12 sekarang pernah bertemu ketika kelas 10 gitu ya. Gitu. Tapi alangkah baiknya kita kenalan lagi ya. Gitu. Kalau peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tapi kenapa sudah kenal tak sayang-sayang? Nama saya Hermawan ya. Dan sekarang diamanahi untuk kelas 12 bahasa ini mengajar bahasa dan sastra Indonesia ya. Yang mungkin sebelumnya oleh Ustadz Ismail dan Ustadz Andriansyah gitu ya. Nah, untuk kelas 12 sekarang 12 bahasa sekarang saya kembali yang mengajar ya. Kemudian tugas tambahan saya seperti biasa ya sebagai wali kelas di kelas 10 bahasa dan juga di tambahan tugas di staf kurikulum gitu ya. Jadi untuk perkenalan mungkin segitu juga cukup ya. Adapun alamat dan lain-lainnya itu mah bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita akan berbicara tahapan pembelajaran ya. Seperti apa sih tahapan pembelajaran di kelas 12 bahasa ini? Tentunya akan sedikit berbeda tahapan pembelajaran ketika kita bertatap muka dengan media virtual seperti ini. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita laksanakan ya sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Yang pertama, menginventarisasi materi yang telah disampaikan di kelas sebelumnya ya. Yaitu nanti dengan mengisi pertanyaan di evaluasi. Jadi santri wajib mengisi karena sebagai pengganti daftar hadir. Jadi nanti di akhir ini ya ada evaluasi yang harus diisi oleh setiap santri. Yang ini sifatnya wajib gitu ya. Nah, itu kenapa harus diisi? Itu sebagai data awal ya bagi saya selaku guru bahasa Indonesia untuk ditindaklanjuti untuk pembelajaran nanti ya. Yang kedua, evaluasi ini juga berfungsi sebagai daftar hadir gitu ya. Jadi kalau santri yang tidak mengisi berarti dianggap tidak hadir atau apa itu ya. Nah, oleh sebab itu seluruh santri harus wajib mengisi form evaluasi yang ada di link Google Form ya. Link ini bisa dilihat di Google Classroom ya. Di postingnya itu bersamaan dengan materi ini gitu ya. Itu di sebelah kanannya itu ada link untuk mengisi evaluasi di Google Form gitu ya. Nah, tahapan yang kedua adalah materi yang akan dipelajari semester ini gitu ya. Jadi nanti akan dipaparkan ya materi apa saja yang akan disampaikan di semester ini gitu ya. Mengingat keterbatasan waktu dan pertemuan, jadi tidak akan banyak materi pada semester ini. Kecuali kalau nanti pas di tengah semester ini kita bertatap muka gitu ya. Ya kemungkinan materinya akan bertambah gitu ya. Nah nanti untuk penjelasan materinya nanti di slide selanjutnya.
Yang ketiga adalah teknis pembelajaran, ya. Jadi nanti teknis pembelajaran daring ini seperti apa, bagaimana aturan mainnya. Nah, itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, itu adalah tahapan pembelajaran, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan dipelajari di semester ini. Jadi ada beberapa materi yang akan kita pelajari ya di semester ini. Jadi sebenarnya ini adalah materi kelas 11 ya, materi kelas 11 sebagian dan materi kelas 12 juga sebagian. Nah, oleh sebab itu saya membutuhkan data awal materi yang telah antum pelajari di kelas-kelas sebelumnya, terutama di kelas 11 ya, karena kelas 10 waktu itu yang ngajarnya saya gitu ya. Jadi nanti di form itu harus diisi sebagai data awal nanti untuk ditindaklanjuti gitu ya. Apakah perlu diulang atau tidak materi di kelas 11 ini, karena mengingat beberapa pertimbangan yang tentunya pasti tidak maksimal di kelas 11 gitu. Ya, sehingga ini perlu ditinjau ulang. Nah, yang pertama akan materi yang akan kita pelajari itu melanjutkan materi kelas 11 yang belum selesai ya, karena terkendala wabah COVID-19 kemarin ya. Jadi nanti akan melanjutkan, oleh sebab itu jangan lupa santri untuk mengisi ya form di Google Form ya sebagai data awal bagi saya untuk menindaklanjuti atau menuntaskan materi yang belum tuntas di kelas 11. Dan saya yakin pasti belum tuntas ya kemarin. Kemudian yang kedua, nanti setelah materi itu beres ya yang tadi yang tindak lanjut kelas 11 akan lanjutkan ke materi makalah dan penyajiannya gitu ya. Jadi ada materi makalah dan penyajian ini membutuhkan beberapa pertemuan dan siap-siap saja nanti santri akan membuat makalah secara jarak jauh gitu ya. Nah, yang kedua yang ketiga adalah menyusun proposal kegiatan. Jadi kita akan masuk ke materi bagaimana membuat proposal kegiatan, gitu ya. Baik proposal pembangunan masjid lah gitu, maupun proposal turnamen dan yang lainnya ya. Yang jelas kita akan menyusun proposal kegiatan, bukan proposal penelitian ya, beda ya. Nah, ini adalah menyusun proposal kegiatan. Yang tentunya setiap santri wajib harus bisa ini ya. Kompetensi ini, materi ini harus bisa, karena ini akan bermanfaat bagi kalian semua nanti pas terjun di masyarakat ya. Yang selanjutnya yang keempat adalah menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya ini juga materi yang sangat dibutuhkan ya oleh santri semua ya untuk menulis surat lamaran pekerjaan ya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Nah, selanjutnya adalah berkenaan dengan teknis pembelajaran ya. Jadi teknis pembelajaran kali ini seperti apa ya di media daring ini gitu. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pembelajaran di tatap muka dan tentunya juga berbeda ketika belajar online semester kemarin ya yang hanya menggunakan via WhatsApp ya. Nah, sekarang kita menggunakan media Google Classroom ya, di mana di sana tergabung dalam satu kelas, di sana juga ada guru dan guru memposting belajar ya dan bisa ditautkan dengan media ataupun bahan-bahan pembelajaran lainnya, baik secara online gitu maupun nanti bisa di-download gitu ya bahan materi ajarnya. Nah, yang pertama tentunya ada berupa video ya. Jadi nanti saya akan mengirim video berupa link yang nanti bisa dilihat, disimak ya secara baik-baik di YouTube ya, gitu. Nah, jadi santri menyimak pemaparan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi santri betul-betul harus menyimak karena materi itu disampaikan secara berupa video, maaf ya. Jadi materi nanti disampaikan berupa video. Jadi santri harus betul-betul menyimak ya. Kemudian ada latihan soal gitu ya. Jadi latihan soal ini tadi ya seperti yang diutarakan, jadi setiap santri wajib mengerjakan latihan soal di Google Form yang dikirim oleh guru ya. Selain sebagai alat ukur pemahaman santri yang hasilnya berupa nilai, Google Form ini juga adalah berfungsi sebagai presensi santri gitu ya. Daftar hadir santri gitu ya. Jadi santri yang tidak mengisi
daftar hadir ini dianggap tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar gitu ya. Nah, yang ketiga, kita akan menggunakan video call, insya Allah ya, video call ya. Nah, video call yang digunakan itu insya Allah akan menggunakan aplikasi Jitsi Meet gitu ya. Jitsi Meet. Jadi kelebihan aplikasi ini kita tidak perlu install atau memasangnya di HP atau laptop ya gitu. Jadi cukup masuk ke tautan yang dibagikan. Jadi tidak perlu diinstal ini ya. Gitu. Selain itu aplikasi ini bisa berbagi layar untuk menampilkan materi secara daring. Jadi kelebihan aplikasi ini ya adalah yang pertama ya, tidak perlu diinstal gitu ya. Jadi memori HP sudah penuh gitu, tidak perlu diinstal ini mah gitu ya. Karena ini berbasis web sebenarnya ya. Aplikasi ini. Jadi bisa menggunakan aplikasi ini nanti menggunakan browser. Kalau di handphone itu disebutnya tampilan desktop gitu ya, tampilan desktop. Jadi tidak perlu diinstal, nanti tinggal saya kirim link di grup ya, di grup WA maupun Google Classroom gitu ya. Kemudian kalian tinggal klik, nah nanti akan masuk ke web Jitsi Meet. Nah di sana tinggal nanti ada pengaturan-pengaturan dan insya Allah akan nanti saya kirimkan tutorial ya, tutorial menggunakan Jitsi Meet gitu ya. Nah selain itu yang kedua, kelebihan aplikasi ini ya, itu bisa berbagi layar gitu ya. Walaupun kita secara online ya, tapi saya bisa secara online juga menampilkan slide gitu ya, menampilkan materi. Jadi kalian bisa lihat dari HP gitu secara online gitu. Ya, siaran langsung gitu istilahnya, menampilkan materi yang akan dibahas bersama-sama. Ya. Jadi bukan hanya bisa video call ya, wajah ketemu wajah gitu ya, saling tutur sapa gitu ya. Dengan itu bertatap muka gitu ya. Tetapi juga bisa share materi bahan ajar gitu ya. Dan di sana juga ada pilihan gitu. Nanti videonya itu bisa ditampilkan atau tidak. Walaupun tidak ditampilkan video antum sekalian gitu ya. Tetapi kalian tetap bisa melihat bahan ajar yang dibagikan gitu ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari video call menggunakan aplikasi Jitsi Meet gitu. Silakan saja kalau mau pelajari sekarang Jitsi Meet gitu, bisa di-search di Google ya, itu gampang gitu ya. Nah, itu ya kurang lebih apa yang kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, mungkin itu saja ya di pertemuan pembukaan ini ya. Jadi tidak ada materi secara khusus, hanya memaparkan aturan main gitu ya. Persiapan-persiapan apa yang harus dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi jangan lupa isi evaluasi pada tautan Google Form ya. Yang kedua, sampai bertemu di materi berikutnya. Jangan lupa ya di like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.